Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan partainya berada dalam posisi partai penyeimbang, bukan koalisi dan juga bukan oposisi. Pernyataan ini disampaikan dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali pada pekan lalu. Mega juga menginstruksikan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Dan momen Kongres kemarin bertepatan juga dengan pemberian amnesti terhadap mantan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, meskipun diklaim tidak berkaitan. Dan malam hari ini dalam Arah Angin kita akan bahas bila PDI Perjuangan bergabung di pemerintahan. Di studio kami sudah hadir pakar komunikasi politik, ada Profesor Lely Aryani. Selamat malam, Prof. Lely. Selamat malam, Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam perjalanan kami sedang menunggu politisi senior PDI Perjuangan, Bang Ruhut Sitompul, juga sedang menantikan sambungan dengan perwakilan atau politisi dari Partai Gerindra. Kita ngobrol dulu dengan Prof. Lely yang sudah hadir. Prof. Lely, bagaimana kemudian Prof melihat apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang menyatakan sebenarnya bukan hal yang baru. Bu Megawati menyatakan tidak ada oposisi, tidak ada koalisi begitu dalam sistem di Indonesia begitu, dan kemudian menyebut partainya dalam posisi partai penyeimbang. Dimaknanya seperti apa, Prof? Sebenarnya bukan karena Bu Mega menyebut bahwa tidak ada partai oposisi atau koalisi, karena memang di dalam undang-undang gitu ya, dalam sistem ketatanegaraan kita memang tidak ada istilah koalisi atau oposisi. Yang ada adalah partai yang berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Jadi kalau ditanya respon kita, dan kemudian kita juga baca nih di medsos ya Mbak Maya ya, ternyata luar biasa apresiasi masyarakat, lega ketika Bu Mega dengan tegas menyampaikan bahwa PDIP akan berada di luar pemerintahan, lalu kemudian menjadi partai penyeimbang yang akan mendukung apapun program pemerintah sepanjang, nah kata sepanjangnya itu kan kita garis bawahi, sepanjang itu untuk kepentingan rakyat. Saya kira hal ini bukan hal baru juga, karena Bu Mega juga sepanjang pemerintahan Pak SBY 10 tahun berada di luar pemerintahan. Lalu kemudian justru bisa menangguk apresiasi masyarakat, karena itu klaim mereka kan partai wong cilik itu Mbak Maya. Lalu kemudian PDIP justru meraih suara terbanyak di 2014 gitu kan. Dan terus berlanjut. Dan terus berlanjut sampai sekarang. Jika tadi di dalam tagline-nya kalau nggak salah itu terbaca sama saya, Demokrat mengatakan kami sudah 10 tahun katanya. Tapi sebenarnya Demokrat nggak nyampe 10 tahun gitu. Di awal pemerintahan Pak Jokowi, Demokrat berada di luar pemerintahan dan mengaku ingin menjadi partai penyeimbang. Tapi di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, toh AHY masuk ke dalam kabinet kan, kita tahu menjadi Menteri ATR waktu itu. Nah, arti dikurang sedikit lah dari 10 tahun gitu. Nah, artinya apakah ini salah? Enggak, justru kita sebagai rakyat inginnya seperti itu. Jadi enggak semua partai merangsek ke dalam pemerintahan, karena nantinya kita nggak punya wakil yang sebenarnya dalam hati kita kan. Kalau semuanya berkoalisi dengan pemerintah, kita gunakan aja untuk menggampangkan istilah koalisi atau di luar pemerintahan atau di dalam itu ya. Apa sih yang bisa rakyat sampaikan, nih wakil gue yang mana nih gitu kan. Karena ketua partainya presiden, ketua partainya menteri gitu, ketua partainya wakil menteri gitu misalnya. Ya paling tidak kan ada yang ketua partainya tidak menjadi menteri atau apa-apa, tapi dia anggota-anggotanya menteri-menteri di dalam itu kan, wakil-wakil menteri, staf khusus dan seterusnya. Jadi siapa nih? Nah, meskipun itu juga tidak jaminan. Kita mungkin masih ingat nih, di zaman pemerintahan Pak SBY di periode kedua, itu yang mendukung Pak SBY yang berada di dalam pemerintahan ada sekitar 62%, 62,8% kalau nggak salah. Itu cukup tinggi cukup begitu tinggi, ya? tapi gitu loh. Tapi justru ada dua partai yang waktu itu getol yang benar-benar menentang berbagai kebijakan Pak SBY. Contohnya Golkar sama PKS waktu itu. Nah, kalau sekarang kita melihat 82% apakah berani atau tidak di sana, menteri-menterinya ada di sana, kan kita nggak tahu juga. Nanti kita lihat saja perkembangannya setelah PTIP memutuskan ini. Penyeimbang tapi tetap kritis. Apakah ini bisa jadi pegangan tadi seperti kayak harus seperti itu. Kalau
mereka benar-benar ingin, kan PDIP sampai saat ini masih tetap suara terbanyak ya di DPR. Artinya meskipun mereka kalah suara nantinya, tapi mereka harus berjuang dulu lah kalau sepanjang itu untuk kepentingan rakyat. Tunjukkan dulu kepada rakyat kami memperjuangkan. Kalau akhirnya kalah di voting misalnya, ya apa boleh gulat daripada gepeng misalnya. Nah sepanjang PDIP konsisten, saya pikir PDIP paling tidak bisa mempertahankan suaranya di parlemen. Kalau mungkin nanti ada calon dari PDIP yang lain, mungkin dia juga bisa menangguh lebih kelebihan suara dari pikiran rakyat. Sepanjang mereka konsisten nih, bener nggak? Sepanjang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Itu juga ditanya sama rakyat. Kemarin di WA juga, titip dong Bu pertanyaan ini, apakah benar akan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat? Karena kami pengen lihat juga, katanya gitu. Oke, ada yang berpandangan bahwa dengan posisi PDIP yang sekarang begitu berada di luar pemerintahan, namun juga tidak memposisikan sebagai oposisi, merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Apakah Prof. Lely, karena tidak ada kemudian posisi oposisi begitu yang kuat? Gitu. Iya, makanya dia berada di luar pemerintahan, tapi kan mereka mengaku dan mengatakan bahwa sebenarnya mereka juga harus kritis terhadap program-program pemerintah yang mungkin saja tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Ya artinya kita justru menginginkan itu menurut saya. Jadi nggak semuanya masuk. Sekarang ini ada satu lagi nih yang belum menyatakan yang sebenarnya barangkali ya, PKS misalnya kan. PKS tetap mengatakan penyeimbang. Tapi kan pernyataan yang tegas belum barangkali. Karena menteri-menterinya sudah berada di kalau PDIP kabinet, sama PKS dihitung sebagai partai yang berada di luar pemerintah, hitungannya masih kecil tuh Maya. Jadi tetap menang suaranya yang lebih banyak gitu. Tapi kan kita yang ingin dilihat oleh masyarakat itu adalah benarkah mereka akan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang ternyata mungkin tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Ataukah mereka tidak berjuang, hanya mengatakan saja akan kritis tapi tidak kritis. Itu juga ditunggu oleh rakyat gitu. Oke, jadi kita mesti harus menunggu nanti ke depannya seperti apa. Tadi menyinggung soal ketika dilakukan voting misalnya di parlemen, tentu PDIP dengan kursi terbanyak pun harus dihadapkan dengan koalisi Kim Plus begitu. Nah, seberapa efektif kemudian strategi partai penyeimbang PDI Perjuangan terhadap check and balances dari di parlemen maupun di publik? Tadi kan saya udah mencontohkan di zaman pemerintahan Pak SBY ada cukup besar ya koalisi yang bergabung di pemerintahan. Namun efektivitasnya kan terukur pada saat di periode kedua Pak SBY. Nah ini kan Pak Prabowo baru periode pertama gitu ya. Kemungkinan kekuatan kohesiveness kelompok koalisi, kelompok yang berada di dalam pemerintahan itu saya pikir masih cukup kuat. Jadi kalaupun kemudian mereka menentukan rapat kerja, rapat komisi, rapat fraksi, dan rapat paripurna pada akhirnya akan kalah, misalnya mereka yang sedikit jumlahnya tadi, tapi mereka memperjuangkan kepentingan rakyat, mereka akan memperoleh cost sosial dari rakyat. Jadi ada reward and punishment. Jadi rewardnya adalah mungkin publik udah mulai, kami masih ada kok wakilnya di DPR, kami masih ada yang bisa bertindak sebagai pengawas misalnya. Nah ini intinya di sana menurut saya. Jadi jangan hanya mengatakan partai penyeimbang, tapi tidak kritis. Jadi keseimbangan di mana? Ibaratnya kalau bandul tuh, keseimbangan itu sebenarnya penyeimbang itu adalah penekan. Jadi kalau seandainya timbangan itu miring begini kan harus ditekan nih kiloannya supaya ini ternyata setengah kilo belum pas sehingga ada miring sebelah. Tapi kalau timbangannya pas dia akan lurus. Jadi sebagai penyeimbang pun harus bisa menekan gitu. Meskipun hasil akhirnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita melihat dari berbagai peristiwa yang terjadi sebelum adanya pernyataan Bu Mega ini, seperti apa Prof. Lely melihat misalnya terkait dengan gonjang-ganjing yang kemudian juga ada di parlemen begitu? Iya. Jadi saya kira kan waktu itu teman-teman di media juga nanya, susah banget nih manggil teman-teman PDIP, ayo dong kita mau nanya jelasnya positioningnya seperti apa gitu. Ditanya aja tapi nggak berani sebelum Bu Mega menyatakan dengan tegas. Pastilah itu kan, kita tahu bagaimana patronnya Bu Mega. Nah artinya kalau ternyata gonjang-ganjing itu kemudian mengatakan PDIP akan masuk ke parlemen, saya justru yang jauh hari sudah kayaknya enggak deh. Soalnya apa? Masih ada Gibran di sana gitu kan. Yang notabene masih punya ganjalan politik lah bagi Bu Mega paling tidak kan.
Nah, ganjalan ini mungkin dengan Pak Prabowo nggak masalah karena ada Pro Mega, ingat nggak 2009? Bu Mega sama Pak Prabowo kan berdampingan sebagai calon presiden. Lalu kemudian di saat PDIP mengusung Pak Jokowi, positioning PDIP kan bertentangan dengan Partai Gerindra kan. Nah, tapi itulah politik. Politik itu kan adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan. Hasil akhirnya kompromi. Kompromi dari apa? Kompromi dari yang dipertentangkan dan dipertemukan dalam kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingan koalisi itu untuk apa? Apakah sepenuhnya untuk kepentingan rakyat atau sepenuhnya untuk agar semua orang-orang yang ada di partai terwakili baik di pemerintahan maupun di legislatif, yang tahu motif politik seperti itu hanya mereka yang duduk di partai gitu. Baik, sebetulnya tadi seperti dinyatakan oleh Prof. Ali bahwa Bu Mega dengan Pak Prabowo sebetulnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi dengan peristiwa yang terakhir ini, pernyataan dari Bu Mega, akankah ini masih ada ganjalan? Bukan antara kedua pemimpin ini secara personal, tapi misalnya antara Bu Mega dengan pemerintahannya Pak Prabowo. Saya kira tidak, karena kan berkali-kali kita lihat sendiri di media utusan Pak Prabowo berkali-kali ketemu sama Bu Mega. Dan mungkin di belakang panggung Pak Prabowo juga telepon-teleponan sama Bu Mega kan, karena mereka sahabat lama, sejak Orde Baru mereka udah kenal gitu kan. Bu Mega anaknya Bung Karno, Pak Prabowo dulu menantunya Pak Harto gitu kan, semuanya mereka adalah elit-elit politik yang memang sudah makan asam garam politik istilahnya. Artinya permusuhan dalam politik itu sebenarnya sesaat. Jadi ketika mereka bertanding, tapi kemudian bersanding. Itu juga yang terlihat pada Pak Jokowi sama Pak Prabowo di periode kedua. Pak Prabowo justru masuk ke dalam lingkaran kekuasaan bersama Pak Jokowi kan. Nah kalau Bu Mega kan nggak mungkin tuh jadi menteri. Tapi mungkin kader-kadernya, mungkin juga ada yang diajak. Tapi mungkin Bu Mega belum berkenan. Karena ya sudahlah untuk sekali ini kami coba dulu untuk menjadi partai penyeimbang. Artinya kami mencoba menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat. Dan kita lihat buktinya nanti. Kita masih perlu melihat buktinya nanti karena pemerintahan Prabowo kan masih ada 4 tahun ya, kurang lebih ke depan, kurang lebih begitu ya. Jadi artinya dalam waktu dekat tidak akan muncul reshuffle kabinet dan sebagainya dari PDI Perjuangan masuk ke pemerintahan? Ya, kalau reshuffle, kalau ada kejadian luar biasa bisa saja. Mungkin tiba-tiba ada menterinya yang ketahuan bermasalah, baik secara moral maupun secara politik atau hal-hal lain gitu yang mengganggu ritme kekuasaan Pak Prabowo bisa saja. Tapi saya belum menangkap bahwa PDIP akan masuk ke dalam pemerintahan. Tadi karena ketegasan Bu Mega yang mengatakan partai penyeimbang berada di luar pemerintahan tapi akan mendukung setiap program pemerintah dan akan kritis terhadap setiap program yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Oke. Baik. Kalau di dalam gimana mau kritis? Susah. Kalau sudah rapat kabinet gimana mau kritis ayo? Baik. Tapi yakin PDI Perjuangan akan kritis, Prof. Lely? Kalau PDIP konsisten dengan pernyataannya harusnya bisa dilakukan seperti 10 tahun ketika di zamannya Pak SBY. Seharusnya bisa. Kan kritis itu kan bukan berarti menjelek-jelekkan. Kritis itu melihat data dan fakta lalu kemudian memberikan solusi. Harusnya tidak seperti ini karena ini suara rakyat yang terwakili dari netizen termasuk. Kan itu mereka semuanya punya media sosial bisa membaca semua itu. Jadi artinya kekritisan itu bukan yang membabi buta ya, tapi memang yang memberikan solusi, membuat bangsa ini tetap tenang, tapi melodinya masuk gitu. Ibarat tarian dan gendang, biarlah pemerintah itu memainkan musik-musiknya gitu. Tapi jogetnya mereka dengan jogetnya penyeimbang beda dong gitu kan. Jogetnya joget gemoy, yang ini jogetnya joget rakyat gitu misalnya gitu. Oke. Nah, waktu PDI Perjuangan menjadi di luar pemerintahan ketika 2 periode di zaman presiden SBY, apakah mereka termasuk juga konsisten dengan kritisnya? Kritis yang tadi dengan catatan Bu Mega boleh kritis tapi harus disertai dengan solusi. Iya. Menurut saya kan yang menilai waktu itu rakyat, jadi bukan kita. Kita pengamat cuma melihat nih, oh ini ternyata ada konsistensi nih antara yang dikritisi dengan upaya yang mereka lakukan ketika misalnya mereka para kader-kader partai mengunjungi konstituennya misalnya. Mereka memberikan solusi pada persoalan yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, misalnya seperti itu.
Dan itu membuat nama mereka kan terbungkus oleh rakyat. Wah ini bener nih ada pada kami misalnya seperti itu. Nah itu semua waktu itu teman-teman pakar, kebetulan saya juga udah jadi narasumber di sini ya di TVRI. Jadi kita mengatakan kayaknya PDIP akan bagus nih suaranya seperti itu. Tapi kalau waktu itu PDIP juga seperti bimbang dan ragu, mungkin tidak akan bisa meraih suara keterpilihan yang begitu besar. Nomor 1 langsung mengalahkan Golkar ya. Nah termasuk ketika Partai Demokrat harus nyungsep ke suara nomor 4, padahal di 2009 suaranya nomor 1 gitu ya, di 2004 juga demikian. Nah artinya biarlah rakyat yang memberikan reward and punishment terhadap keterukuran apakah mereka bersuara lantang mengkritik secara efektif atau tidak. Jadi bukan kita pengamat. Oke, jadi artinya rakyat harus terus juga menjadi penyeimbang Harusnya. dalam hal ini. Rakyat ini kan banyak sekali kepentingannya tidak tersuarakan. Akhir-akhir ini dengan bendera One Piece saja sudah bermasalah. Tapi pihak pemerintah kan ada nih yang nggak apa-apa gitu. Pak Prabowo sendiri akhirnya juga mengatakan nggak apa-apa sepanjang jangan mengobrak-abrik bendera merah putih dan sebagainya. Tapi kan ada menterinya yang marah-marah dan sebagainya. Ada yang di bawahnya yang ketakutan. Pak Prabowo aja nggak takut gitu kan, artinya Pak Prabowo sendiri masih yakin dengan niat baiknya untuk mensejahterakan rakyat. Nah tinggal bagaimana anggota-anggota partai yang ada di parlemen itu ketika melakukan rapat kerja ada program pemerintah mereka mendukungnya meskipun tidak mengusungnya atau mengusungnya gitu. Kan banyak juga menteri-menteri yang tidak punya representasi kita ya di parlemen kan, menteri-menterinya dari partai yang tidak punya wakil di parlemen. Nah tentu mereka lebih leluasa lah, tapi kan jangan lupa di 2029 mereka juga menginginkan suara rakyat. Jadi dalam kerja membantu Pak Prabowo mereka juga harus bisa menunjukkan kinerjanya dan seandainya ada beberapa hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat mereka juga harus berani, meskipun saya yakin mereka tidak berani untuk mengkritisi. Siapa yang berani? Yang ada di luar pemerintahan tadi yang mengaku sebagai penyeimbang. Nah itulah kira-kira. Oke, baik. Prof. Lely, kita harus menyapa narasumber yang juga kemudian hadir di studio kami. Ada politisi senior PD Perjuangan, Bang Ruhut Sitompul. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Malam, Bang. Yuk. Udah merah putih nih, Bang. Iya, di bulan Agustus oleh TVRI. Terima kasih sudah hadir. Makasih. Silakan. Saya udah lama nih bareng Bang Ruhut. Aduh. Dari 2013. Iya, coba. Perjalanan panjang gitu, sama halnya perjalanan panjang menuju ke studio Bang Ruhut. Iya, katanya ada melewati rame-rame. kemacetan. Waduh, 2 jam. 2 jam, oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas Kongres PDI Perjuangan di Bali pekan lalu begitu ya. Ada pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri tentang posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Ini maksudnya seperti apa, Bang? Iya, jadi ini kan semua mengkaitkan terima kasih kepada Pak Presiden kita yang ke-8, Pak Prabowo, abolisi dan amnesti. Oke. Tapi sebenarnya sebelum ini terjadi, disinilah kami bangga dengan kenegarawanan Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Kita semua dan mungkin rakyat pun tahu ada chemistry, ada hubungan yang sangat baik antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Kan itu. Jadi Ibu selalu, apalagi kita-kita yang rada vokal, beliau mengatakan, ingat loh, apapun pemerintah sekarang, walaupun kita ada di luar, ya, kalian kita sama-sama bekerja untuk rakyat. Kita berterima kasih saudara kita Gerindra dan PDI Perjuangan kami itu selalu bekerja untuk rakyat. Kan di situ. Jadi di situ Ibu sudah mengatakan, oke, kita di luar, kita memang nggak mengenal oposisi loh. Ya, partai kami itu tidak mengenal oposisi. Tapi silakan tetap kritis dan beri solusi. Bantu Pak Prabowo pemerintahannya. Itu. Itu jadi pesan. Pesan. Sekarang Ibu kan mengatakan kita sebagai penyeimbang. Ya, maksudnya di sini itulah. Ya, penyeimbang ini ya kita equal, ya, antara pemerintah dan PDI Perjuangan. Kita setara, ya. Tapi sebagai penyeimbang yang baiklah. Ya, tidak ada keinginan ingin cawe-cawe atau apa. Bahkan kita menghimbau
berterima kasihlah siapapun yang sudah diberi kepercayaan dalam hal ini menjadi pembantu Bapak Prabowo. Pak Prabowo itu sudah kerja keras. Apa yang nggak dia lakukan? Politik dalam negeri, luar negeri, beliau lakukan semua. Para pembantunya, ya janganlah ada yang gimana yang membuat rakyat resah. Contohnya mengenai kemarin masalah perbankan, belum lagi masalah lain-lain banyak sekali. Di sini, ya jadi kami jujur saja, kami nggak mau mengganggu, ya kami di luar nggak ada masalah. Karena bukan itu yang kami cari, tapi kami bagaimana bisa bekerja untuk rakyat. Betul apa yang dikatakan sahabat saya Mbak peneliti kita, kita ini kan semua nanti dalam rangka ke-29, ya dalam hal ini pemilu. Di situ marilah kita berbuat yang baik untuk rakyat Indonesia. Oke, jadi tujuan utamanya adalah berbuat baik untuk rakyat Indonesia. Kita akan bahas, namun kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Arah Angin.